Saya ucapkan selamat sore. Puji Tuhan. Selamat datang kaum muda-mudi yang terkasih dalam Tuhan, untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita memulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Bersama-sama kita angkat satu pujian. Karena salib-Mu. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya.
Kami bersyukur ya Bapa, karena salib-Mu, karena pengorbanan-Mu ya Bapa, kami beroleh keselamatan ya Bapa, kami beroleh anugerah ya Bapa, hingga kami anak-anak boleh ada di tempat ini ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa atas kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa, kami siap memuji dan membesarkan nama Engkau ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, kuasa Allah, Roh Allah hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Dan kami mau memulaikan ibadah kami hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Sama-sama kita angkat terima sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, rak bagimu, sukacita surga nyata menuhiku. Haleluya, terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kembali saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga
surga nyata menduiku. Tuhan bersyukur kita sudah terima sukacita yang datangnya dari Tuhan. Dan sekarang giliran kita untuk kita yang sudah diberikan sukacita, yang sudah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk kita menaklukkan setiap musuh-musuh kita. Kita angkat pujian ini. Ku diberi kuasa. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah dah bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa, haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapak. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah dah bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah dah bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah dah bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Puji akan nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Mungkin dari kamu dan di remaja ada yang rindu menyaksikan kemurahan Tuhan. Kalau tidak ada kur dari pemuda. Dipersilahkan.
Nama Tuhan, Yesus memberkati pujian dari pemudanya. Kiranya kita mau hidup terus di dalam Tuhan, hidup dalam rencana Tuhan, karena kita ini miliknya Allah. Kembali saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk memfokuskan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita angkat pujian. Dia mengerti, karena Allah kita Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janji. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Oh, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia
dan jalan terbuka. Tiada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Oh, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Haleluya Yesus. Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya Yesus. Kami mau terus percaya akan Engkau ya Bapa. Kami mau terus setia melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Nanti dengan kasih Kristus, Saudari Isma pimpin dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan, dan mimbar kami serahkan kepada hamba-Nya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Selamat petang bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan.
Puji Tuhan, kita akan kembali belajar firman Tuhan petang hari ini. Kita buka dalam Injil Lukas 12. Injil Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Saya beri judul firman Tuhan petang hari ini, kaya. Apa yang salah, salahnya apa? Kaya. Apa yang salah, salahnya apa? Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, kalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kaya, apa yang salah, salahnya apa? Tidak ada yang salah dengan kekayaan. Tidak ada yang salah saudara dan saya kaya atau menjadi kaya. Sebab kaya itu juga sebagai salah satu berkat Tuhan. Kalau kita perhatikan kaya, salahnya apa? Tidak ada yang salah. Tidak salah juga saya dan saudara menjadi kaya. Bertambah-tambah harta, berlimpah-limpah harta, banyak uang, rumah mewah, mobil mewah, tidak ada yang salah. Ya. Sebab di Alkitab pun ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang juga kaya raya. Ayub, firman Tuhan mencatat dia orang yang paling kaya dari orang-orang sezamannya. Jadi dari orang-orang yang hidup bersama-sama dengan Ayub, zaman Ayub hidup, dia yang nomor satu paling kaya. Abraham kaya. Bahkan karena saking kayanya, tempat dia menetap itu tidak bisa menampung seluruh kekayaan. Kalau misalnya dia tinggal di mana ya, waktu itu tinggal di Tunggul. Dusun Tunggul ini loh nampung kekayaannya gak cukup. Kemudian Ishak, ketika dia menabur, justru di tengah-tengah kelaparan, kekurangan, kekeringan, dia menabur, dia disebut
dia seorang yang kaya, menjadi kaya, dan semakin kaya, melebihi orang-orang yang telah kaya sebelum dia menjadi kaya. Ya. Itu contoh-contoh, banyak sekali contoh-contoh dalam perjanjian lama. Ya. Dan Yesus pun dari ayat yang kita baca ini bersama, kita tidak bisa menafsirkan bahwa Yesus melarang kita menjadi kaya. Tidak. Tapi ada sela-selanya, ada batasan-batasan yang Yesus mau berikan kepada saya dan saudara, supaya kita tidak menyalahgunakan kekayaan itu, atau terlena dengan kekayaan itu, atau memuaskan keinginan kita akan kekayaan itu. Yesus pun juga tidak melarang pengikutnya menjadi kaya. Sudah saya katakan lagi, itu sebagai salah satu berkat Tuhan, sebagai salah satu janji Tuhan. Saya pernah membaca dari ribuan janji Allah, kurang lebih 3.000 janji itu berisi tentang kelimpahan, kemakmuran, ya, pemeliharaan Allah, providensia Allah. Itu janji Tuhan. Apakah dalam teologinya Tuhan ada teologi kemakmuran? Ya, ada teologi kemakmuran. Ada teologi damai sejahtera. Ada teologi kekayaan. Tapi juga ada teologi penderitaan, teologi salib, teologi pergumulan. Ada. Ya. Dan kita lihat dalam sejenak, kita buka Injil Lukas pasal 8. Ketiga. Lukas 8 ayat yang ketiga. Injil Lukas pasal 8 ayat yang ketiga. Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi ada orang-orang yang pada zaman Yesus hidup sebagai penyokong, sebagai tiang penopang pelayanan Yesus. Mungkin kita melihat pelayanan Yesus kok seperti ini. Ya, Yesus mengadakan mujizat. Mungkin kita bisa berkata, apakah Yesus melayani tidak perlu uang? Tidak perlu perlengkapan untuk melayani? Ternyata ternyata Dr. Lukas mencatat ada perempuan-perempuan yang kaya raya yang mempergunakan kekayaannya untuk menyokong pelayanan Yesus, untuk menopang pelayanan Yesus. Dan Alkitab mencatat Yesus sejak bayi perocot lahir, dia sudah kaya. Loh, kok bisa? Sebab apa yang diberikan oleh para majus, emas, kemenyan, dan mur, itu benda-benda yang sangat bernilai ekonomisnya tinggi. Dan diberikan kepada Yesus, kepada orang tua Yesus. Untuk apa? Untuk kehidupan Yesus dan keluarganya selama pelarian di Mesir. Jadi dari sini kita mengerti, ketika Tuhan memberkati kita dengan kekayaan, ada maksud tertentu di dalam. Ya. Yesus mendapatkan kekayaan ketika dia baru lahir. Ternyata kekayaan yang dia miliki, dia gunakan untuk bertahan hidup di Mesir. Sampai yang berusaha membunuhnya mati. Perempuan-perempuan ini pun juga kaya raya,
Namun mereka tidak menikmati, ya dalam artian mereka tidak menikmati sendiri kekayaannya. Tidak dipek sendiri, tidak diambil sendiri, melainkan dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka melayani rombongan Yesus. Sehingga murid-murid dan Yesus pun tercukupkan semua. Maka dari itu Amsal katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan kekayaanmu, dengan apa yang kau miliki. Dan Amsal menjelaskan kepada kita secara lebih spesifik, lebih penting, bahwa ketika Tuhan berkati kita dengan kekayaannya, tujuan utamanya memuliakan. Bukan dipamerkan, bukan disombongkan, bukan digengsikan, bukan. Matematika mudah bukan? Bukan. Ya. Bahkan apapun yang kita miliki saat ini, kesuksesan kita, prestasi kita, kepandaian kita itu juga kekayaan. Kekayaan secara intelektual, kekayaan secara pengetahuan, kekayaan dalam hal apapun tujuannya hanya satu, supaya Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Kaya salahnya apa? Tidak ada yang salah. Dan kita kembali kepada Injil Lukas, ada seorang yang mau menjadikan Yesus sebagai hakim dan pembagi waris. Katakan kepada saudaraku, supaya saudaraku itu berbagi warisan dengan aku. Dan Yesus katakan, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim, pengantara atas kamu. Dan inti dari ayat-ayat yang kita baca adalah ayat yang ke-15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketaatan. Salah satu sifat manusia itu tidak akan pernah merasa puas, tidak akan pernah merasa cukup. Dan kita akan melihat segala sesuatu dalam bentuk sebagai suatu hal yang kurang. Suatu hal yang kurang. Kita dapat berkat 1 juta, contoh. Kita bersyukur puji Tuhan. Tapi tiba-tiba kita berpikir, kok sepertinya kurang. Masih ada banyak kebutuhan-kebutuhan lain, apakah cukup? Padahal kalau kita mau mengalihkan pemikiran seperti ini, puji Tuhan berkat 1 juta. Itu untuk apa? Untuk kecukupan yang kita perlu. Nah yang berikutnya yang masih kurang, itu ada sendiri. Kalau kita punya pemikiran seperti ini, oh ya berkat 1 juta ini cukup untuk apa yang kuperlukan. Dan yang kurang di waktu datang yakin Tuhan akan tolong, maka itu akan melimpahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita melihat segalanya itu akan menjadi kurang. Karena ada naluri dalam diri kita, keadaan yang tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup. Di salah satu sisi bagus. Untuk apa? Untuk kita semakin meningkatkan kualitas diri. Tetapi kalau kita berpusat pada itu akan membuat kita menjadi sulit dalam hidup. Pialanya 3 lemari masih kurang. Ada temannya, aduh kok dia dapat piala. Karena tidak ada rasa puas. Maka dari itu, kalau rasa tidak puas ini, rasa tidak syukur ini terus kita pelihara, maka lama-kelamaan
kita akan menjadi tamak, rakus. Kita akan menjadi tamak, kita akan menjadi rakus. Walaupun belum kita menjadi kaya. Karena orang yang tamak, orang yang rakus, dia akan terus supaya dianya terus. Wis duduk di jabatan ini, maunya jabatan ini. Masih mau jabatan ini, masih mau jabatan ini. Sehingga bajunya berlapis-lapis. Jabatannya berlapis-lapis sampai dia menjadi kue lapis. Hari-hari ini marak. Baik pemimpin dunia secara sekuler maupun pemimpin rohani, wow. Sudah duduk di jabatan tertinggi, masih mau di jabatan yang lebih rendahnya. Masih mau di jabatan yang lebih rendahnya. Masih mau di jabatan yang lebih rendahnya. Sepertinya seolah-olah tidak ada orang lain. Karena orang yang tamak, orang yang rakus, walaupun dia sudah berlimpah-limpah hartanya, dia tidak akan pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa untuk selalu bersyukur. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Coba kita renungkan perkataan Yesus. Sekalipun orang itu kaya raya, hidup kita tidak tergantung. Tidak bisa untuk memuaskan hidup. Banyak artis-artis terkenal. Kurang apa? Kurang kaya apa? Kurang mewah apa? Tapi tidak ada ketenangan. Ya, contoh saja Michael Jackson, kurang tenar apa dia? Rumahnya saja harganya 15 miliar dolar. Pada zaman itu, tidak tahu tahun berapa. Dikawal dengan penjagaan yang ketat, intel ya bahasa Indonesia. Kenapa dia tidak ada damai sejahtera? Untuk tidur saja dia harus menelan obat tidur tidak satu. Berpuluh-puluh. Dia punya banyak dokter pribadi yang menangani kesehatannya. Tapi dia tidak pernah merasa cukup. Ada kekosongan tetap. Dan dia mengakhiri hidupnya dengan overdosis. Overdosis bukan narkoba atau apa. Overdosis obat tidur. Kurang apa? Sekarang ada banyak artis-artis kita, kalau saudara melihat di berita, sudah terkenal, sudah kaya raya, akhirnya ikut investasi gelap. Maunya terus bertambah-tambah kekayaannya dengan cepat, dengan berlimpah. Maka dari itu Yesus katakan berjaga-jagalah. Walaupun orang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Kita bisa membeli spring bed mahal, tapi kita tidak bisa membeli tidur. Kita bisa membeli barang-barang mewah, bisa. Tapi kita tidak bisa membeli damai sejahtera. Kita bisa membeli apapun yang kita inginkan, tapi kita tidak bisa membeli rasa puas. Maka dari itu kita berjaga-jaga. Kalau Tuhan berkati kita dengan kekayaan yang berlimpah, tetaplah berwaspada dan berjaga. Contoh yang konkret yang paling kita ingat dari ayat yang dikatakan Yesus ini adalah Ayub. Abraham kaya, nggak sampai habis hartanya. Tidak ada kisah Abraham kekayaannya habis. Tidak ada kisah Ishak kekayaannya habis. Tidak ada kisah Yakub kekayaannya habis. Tapi Ayub,
Kekayaannya habis dalam waktu 1 hari. Dan Alkitab mencatat dia adalah bukti orang yang punya kehidupan yang tidak tergantung oleh kekayaan. Sehingga ketika semua habis, dia malah berlutut menyembah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan dalam kesemuanya itu, Ayub tetap berkata benar tentang Allah. Beda dengan bojonya. Masih tekun Ayub, kamu seperti ini keadaanmu wis habis, wis penyakitan. Wis ngene lho, kutukono Allahmu wis mati yo. Gedang. Gila. Apakah kamu hanya mau terima yang baik saja dari Allah? Sedangkan yang buruk enggak mau? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa terhadap Allah. Jadi dia tidak bergantung. Dia diberkati, apa yang dikerjakan Ayub? Setiap hari dia bangun mezbah dengan Tuhan. Lah kita, belum kaya raya Ayub, terus tinggalkan Yesus. Terus tinggalkan doa, tinggalkan ibadah. Loh, belum loh seperti Ayub. Dengan PD-nya, kita menyangka diri kita wis kaya. Wis gak perlu lagi membangun mezbah hubungan dengan Tuhan. Gak perlu lagi membangun prestasi dengan Tuhan. Prestasi dunia saja yang terus kubangun. Belum loh kita sekaya Ayub. Abraham pun juga sama, gak terfokus. Gak terpaku dengan harta yang dia miliki. Hari-hari Ayub dia bangun mezbah, dia kuduskan anak-anaknya, dia berkati anak-anaknya, dia mintakan ampun apabila anak-anaknya berdosa pada Tuhan. Ayub juga membiayai pesta mereka, menyediakan segala keperluan mereka. Tapi karena Ayub selalu membangun mezbah dengan Tuhan, dan bukti hidupnya hanya tergantung. Ketika kekayaannya habis, tubuhnya sakit, sampai pasal 42. Siapa yang dicela? Tuhan. Teman-temannya. Elifas, Bildad, kamu itu enggak berkata benar tentang seperti hamba-Ku. Sampai pasal sebelum pemulihan Ayub. Sepanjang tidak tahu berapa tahun lamanya dia jatuh miskin habis-habisan. Jatuh sakit habis-habisan. Di hidupnya tidak terfokus dengan dia, apa yang dia miliki. Karena dia tahu bahwa semuanya itu adalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberi, ya Tuhan juga berhak mengambil. Jadi mari kita latih sejak muda, sejak dini. Kita enggak terfokus, enggak terpaut hidup kita pada kekayaan yang kita miliki. Tapi berpaut pada Yesus yang kita miliki. Nah itu salahnya apa? Kaya salahnya apa? Tidak ada yang salah. Sekarang kita akan melihat kaya, apanya yang salah? Kita buka dalam Amsal 23 ayat yang ke-4. Amsal 23 ayat yang ke-4. Amsal 23 ayat yang ke-4. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Ya.
ayat ini bukan kita terjemahkan mencegah atau menghalangi kita supaya kita tidak menjadi kaya. Tetapi penekanan ayat ini berbicara tentang ambisi. Ambisi. Pokoknya aku harus kaya. Pokoknya aku harus menjadi kaya. Sehingga orang yang berambisi untuk menjadi kaya, dia akan menghalalkan segala cara. Bahkan SOP yang ada dia terobos. Karena ambisinya untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Dikatakan kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti raja wali. Jangan berambisi untuk menjadi. Karena segala sesuatu yang ambisi itu cenderung negatif. Kebanyakan negatif, walaupun ada sisi positif. Tetap yang namanya ambisius itu selalu berkonotasi negatif. Karena banyak hal yang salah, hal yang terlarang, hal yang tidak patut yang dilakukan. Juga untuk menjadi korupsi lah. Apalagi sesuatu yang tidak halal, dia akan perjuangkan supaya dia menjadi penipuan, menipu sana sini. Yang penting aku kaya. Cari pesugihan lah. Ya kan ambisinya. Ke Gunung Kawi, cari pesugihan, nunggu pohon Dewon Daru turun, jatuh buahnya. Kita bersusah payah memang dalam hidup ini. Tapi jangan sampai susah payah kita itu kita lakukan sebagai sesuatu yang salah. Sehingga tidak lagi membanting tulang, tetapi tulang dibanting-banting. Banyak orang yang salah jalan karena ambisi. Jadilah kaya karena berkat-berkat. Dan Tuhan itu memberikan resep, saudara, untuk semakin kaya. Tapi banyak orang Kristen enggan untuk melakukan. Dikotbahi berkorban, pendeta ini jalur. Dikotbahi berpuluhan, pendeta ini jalur. Kenapa kok nggak protes ke Yesus? Kenapa nggak protes ke perjanjian lama? Padahal itu kunci berkat. Kenapa Abraham kaya? Dia persembahkan kepada Tuhan. Apa yang dia miliki. Kenapa Ishak menjadi kaya, semakin kaya dan menjadi lebih kaya? Karena dia menang. Oh, aku nggak kembalikan perpuluhan, aku nggak berkorban, nyatanya aku kaya. Iya, kaya. Tapi banyak orang Kristen yang saya dengar mereka stres tidak mampu ketika menghadapi masalah. Dan apa yang dia miliki kekayaannya nggak mampu menyelesaikan. Yang hanya keluar mulutnya keluhan, sambatan. Bukan berarti kita berkorban menabur untuk pekerjaan Tuhan, mengembalikan perpuluhan, hanya memperkaya kita jasmani saja. Bukan hanya itu. Ini memperkaya ucapan. Bukan berarti lepas dari masalah, tetapi berbeda.
Ada yang nggak pernah berpuluhan, nggak pernah berkorban, dia tenang-tenang saja. Dia memiliki semuanya. Tapi tidak pernah ada merasa damai. Ketika ada masalah bingung, ya apa caranya? Padahal dia punya ini, itu, lain sebagainya. Saya pun dengan istri kadang-kala bentrok. Ini kok pekerjaannya bersungut kok. Saya katakan. Misal ada berkat aja bersungut-sungut. Coba kamu nabur loh. Coba kamu korban loh. Biar ngerti. Saling mendidik saya dengan istri. Kalau untuk korban pekerjaan Tuhan, ya hitung-hitungan ya repot. Pokoknya ada berkat yang pertama ya berpuluhan wis. Cukup itu. Kurang tah cukup, ya wis yang penting milik Tuhan wis dikembali. Jangan kita berambisi kaya. Jangan kita berambisi. Yeremia 9 ayat 23, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaan. Tetapi hendaklah setiap orang bermegah di dalam nama Tuhan yang membuat kita bijaksana. Yang membuat kita megahkan Tuhan. Yang salah kalau kita dengan kekayaan kita bergantung pada itu. Bergantung pada itu. Tidak ada gunanya kalau semuanya sudah meninggal. Tapi ingat, kita juga perlu Tuhan berkati kita dengan kekayaan untuk hidup sehari-hari dan juga untuk memuliakan Tuhan. Ada kalanya kita hanya cukup memuliakan Tuhan, kita baca firman, kita berdoa, kita berlutut, kita menyembah Tuhan, melayani Tuhan di gereja atau melayani di dunia, marketplace kita masing-masing, kadang-kadang kita cukup itu. Tapi lupa, dengan harta yang Tuhan berikan, kita nggak mau memuliakan. Rasa eman, kolek kurang, kolek nggak cukup. Loh yang dihitungnya wis gak cukup sih, belum melakukan apa-apa. Karena tidak ada firman Tuhan mengatakan orang yang menabur nggak menuai. Ada, nyatanya aku nabur padi dimakan tikus. Kalau kita menjaring angin, ya yang kita dapatkan apa saudara? Saudara punya jaring-jaringan angin. Dapat apa saudara? Kalau kita menabur damai sejahtera, kita akan menuai sejahtera. Kalau kita menabur harta, kita akan mendapatkan harta juga. Tapi bukan berarti orientasi kita kalau aku tak nabur harta, biar aku dapat harta. Tetapi jelas Tuhan tidak akan membiarkan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan sorak. Orang yang berjalan menangis sambil menabur benih, dia akan pulang membawa berkas. Ada benih. Nah kita ini sudah diberikan benih dari Tuhan. Apakah kita mau simpan sendiri benih ini atau kita mau tanam? Kita mau tabur. Kau akan menuai. Saya ingat sekali perkataan dari Mbah Lasri. Suaminya Bu Darmina, almarhum dan almarhum. Waktu itu ditanya Mama, Mbah Hari, lapo Mbah Hari bayar perpuluhan, mengembalikan 1/10. Jawabannya bijaksana. Aku mengembalikan 1/10, belum tentu aku menuai. Tapi aku tahu nanti anak cucuku yang akan menuai. Hanya beberapa tahun saja Mbah Hari Lasri menjadi Kristen. Saya katakan itu dan saya mendengar bijaksana sekali.
Aku belum tentu menikmati hasil seperti itu. Di anak cucuku nanti kelak yang akan. Ya, saya tidak tahu anak cucunya siapa, anak cucunya dari Mbah Lasri siapa yang menuai itu. Pasti ada. Pasti ada. Kita pun menabur, belum tentu kita menuai. Tapi generasi kita dari anak cucu kita nanti akan menuai. Karena kita menabur, bisa jadi anak cucu kita yang menuai. Mari kita buka ayat yang terakhir, 1 Timotius 6 ayat yang ke-17. Mari kita sejak muda tidak berambisi untuk kaya. Kita memang perlu kekayaan. Tapi kalau kita sudah sangat berambisi, waduh, itu akan sangat repot, saudara. Akan membuat hidup ini semakin sulit. Karena akan menghambat kita untuk bersyukur. Dan berterima kasih atas berkat Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 17, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jangan sampai kita seperti orang-orang di pengkhotbah. Ada orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan melimpah, namun tidak dikaruniai untuk menikmati. Sangat disayangkan. Itu ada di pengkhotbah, saudara bisa membaca. Ada orang yang dikaruniai kekayaan berlimpah, dia tidak kekurangan sesuatu apapun. Tapi dia tidak dikaruniai untuk menikmati. Tak melungutok, saudara. Tapi firman Tuhan melalui Paulus kepada Timotius dan kepada kita, supaya kita jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu, yaitu kekayaan. Kekayaan itu sifatnya temporary, tidak permanen. Temporary. Orang dunia berkata dunia ini berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Dan dua-duanya diperlukan apa? Kesiapan diri. Ketika kita di bawah, kita bersiap diri, kita minta Tuhan berkati, minta Tuhan tolong, minta Tuhan semuanya Tuhan. Kita persiapkan diri. Dan ketika kita berputar di atas, kita telah siap. Sehingga apa? Tidak tinggi hati, tidak sombong. Dan kalau saat ini engkau ada di roda atas, siapkan diri juga. Untuk apa? Yang pertama untuk tetap engkau di atas. Dengan cara apa? Terus merendahkan diri, terus mengandalkan Tuhan. Dan siapkan diri kita, kalau Tuhan ambil dan kita ada di bawah, kita siap seperti Ayub. Ayub siap diri. Ketika dia di atas, dia siap diri. Dia tetap siap diri, bergantung pada Tuhan. Dan ketika roda itu berputar, dia di bawah. Dia bersiap juga. Melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Hari ini Allah memberi kita makan, minum, pakaian, tempat tinggal untuk dinikmati. Tuhan memberikan hikmat, kepintaran, akal budi, prestasi, kemampuan, bakat, talenta untuk dinikmati. Dia telah berikan segala sesuatu. Yesus telah mengerjakan segala sesuatu untuk apa? Untuk kita nikmati. Jangan disia-siakan. Kebergantungan kita kepada Allah membuat kita menikmati berkat anugerah, kasih setia, dan kemurahan. Tuhan berikan nafas hidup, nikmati.
sebelum kita membeli oksigen. Ketika mama masuk rumah sakit di MRI obat bius, saturasi oksigennya turun, harus pakai bantuan pernafasan. Saya tanya mama, ya apa gawe oksigen? Mama jawab, lebih enak enggak gawe oksigen. Lebih enak langsung menghirup. Di situ saya mengambil suatu kesimpulan. Ini benar. Kau masih bernafas tanpa bantuan. Ya, bukan berarti ini hidung, bukan bantuan dalam artian kita beli tabung oksigen. Ya kalau ada oksigennya, kalau itu harus kita nikmati, harus kita syukuri. Kita masih menikmati minum air yang berlimpah, nikmati. Kita masih bisa makan, nikmati. Kita masih bisa sekolah, nikmati. Kadang-kadang saya berkata kepada istri saya, minyak goreng habis, ya masak yang lain masih bisa dikukus. Ada berkat minyak goreng. Kok nggak ada lauk pauk? Di sana itu loh masih ada banyak orang yang nyeker-nyeker sampah. Kamu bisa masih punya telur, ceplok telur. Ada jemaat kirim super mie, ngecorom mie. Kok ngomong nggak ada lauk? Yang lain itu loh masih korek-korek sampah. Wis lalatan, wis bau. Kita jangan sampai seperti orang di Amsal, makanan sudah berlimpah-limpah, tapi masih berbantah-bantah. Nikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Besok Yesus katakan kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tapi kita lupa bahwa di dalam kesusahan ini ada penghiburan. Jadi kalau hari ini kita mengalami kesusahan, pergumulan, tantangan, ingat ada penghiburan di dalam. Besok pun ada kesusahan sendiri, pasti juga ada penghiburannya sendiri. Maka dari itu doa Musa apa? Buatlah hari-hari kami ini Tuhan seimbang dengan Engkau menindas kami. Artinya apa? Ketika penindasan datang, Tuhan membuat seimbang, ada kelepasan. Saat kesusahan datang, seimbang, ada penghiburan. Saat ada kekurangan, ada keseimbangan. Tuhan berkati dari segala tempat untuk menolong, memberkati. Ya. Kaya, salahnya apa? Tidak ada yang salah. Silahkan menjadi kaya dengan tetap bergantung seutuhnya pada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan melimpahi kita, gereja Tuhan, Sion, dengan kekayaan yang melimpah. Untuk apa? Untuk Tuhan dipermuliakan. Bersiap diri ya. Ayo kita bersiap diri untuk menjadi kaya. Saya berkata ini, saya ulangi, saya berkata ini bukan dari keinginan saya, tapi ada dasar firman Tuhan. Tuhan bersiap, Tuhan akan memberikan kekayaan kepada mereka yang bersiap. Siapkan diri. Satu kali kelak, saya percaya engkau kaya raya. Dan kekayaanmu yang kaya raya itu, kau pergunakan untuk kemuliaan. Memberkati. Seperti perempuan-perempuan apa tadi Yohana, perempuan-perempuan lain pergunakan kekayaan untuk menyokong pelayan. Mereka pasti, saya percaya Tuhan berkati kita semua. Semua berdiri, kita maju terus dalam Tuhan. Bergantung penuh pada Tuhan. Bergantung penuh pada sesuatu yang sangat tentu, yaitu Yesus. Dia menyelesaikan apa yang manusia tidak bisa
Dia bisa membuat kita menjadi kaya raya. Seperti doa Hana, dia mengangkat orang berdosa dari lumpur dan mendudukkannya dengan para bangsa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Seperti pujian waktu mau berdoa tadi. Haleluya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik. Nikmati kebaikan Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan, amin. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal, aku telah mengenal kasih setia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Ini yang harus kita lakukan. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku, amin. Hosana, Hosana, puji Tuhan bagi Yesus Tuhanku. Kita nyanyikan bahwa Dia baik, sangat baik, sungguh baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Haleluya. Aku telah mengenal kasih setia-Mu. Aku telah mengenal kasih anugerah-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Kami berikan hosana bagi-Mu. Hosana, hosana bagi Yesus Allahku. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Ketika Engkau membuat kami kaya, membuat kami diberkati, hanya Yesus yang dimuliakan, hanya Yesus yang layak terima hosana. Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan mau berkati kita lebih dari yang sekarang ini. Dan kerinduan Tuhan untuk memberkati kita jauh lebih besar daripada kerinduan kita saat kita minta berkat. Karena Tuhan rindu memberkati kita supaya dengan berkat yang Tuhan berikan bagi kita, kita memuliakan Dia dan kita juga memberkati banyak orang. Melepaskan kita dari segala ketamakan,
melainkan menolong kita untuk selalu hidup dalam ucapan syukur, menikmati segalanya yang Tuhan telah berikan bagi kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saudara Rangga. Kita berikan persembahan buat Tuhan. Angkat satu pujian, berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita bersama. Pengumuman gereja besok pagi pada sekolah minggu jam 6.45, dilanjutkan ibadah raya umum setengah 9 memakai baju batik. Selasa tetap persekutuan doa pemuda remaja. Tuhan memberkati. Sama-sama berdiri kita akhiri ibadah kita pada petang hari ini. Angkat satu pujian, Bapakku ajaib segala rencana. Haleluya. Bapakku ajaib segala rancanganmu, Tuhanku heran perbuatanmu. Haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, ajar kami untuk mengerti. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Haleluya. Ajarku berharap hanya padamu.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Ketika Engkau mempercayakan kepada kami harta kekayaan selama kami hidup di muka bumi ini. Tentunya ada tujuan yang Tuhan mau kerjakan di balik itu semua. Supaya dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan kami tidak menjadi tamak, kami tidak menjadi ambisi. Melainkan kami memuliakan Tuhan melalui apa yang Tuhan berikan bagi kami. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang diberkati melalui keberadaan berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Biar kami kaya juga di hadapan Allah. Sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan dan untuk Tuhan. Kemuliaan sampai selama-lamanya. Kau memberkati pemuda remaja di tempat ini dengan berkat-berkat jasmani dengan berkelimpahan. Kau juga memberkati setiap kami dengan berkat-berkat rohani yang berkelimpahan. Dan sejak kami muda, kami bergantung kepada yang tentu itu, yang pasti itu, yaitu Yesus Kristus. Harapan kami pasti menjadi nyata di dalam Engkau. Segala kemuliaan bagi Tuhan karena Tuhan sudah menolong memberkati ibadah kami petang hari ini. Pakai setiap kami seturut kehendak dan kemauan Engkau. Setelah ini kami akan pulang ke rumah masing-masing, tiba di rumah dengan segala selamat. Sepanjang malam saat beristirahat, perlindungan Tuhan menjadi bagian kami. Besok kami dapat menikmati hari yang baru. Dengan tubuh sehat, bugar, nafas kehidupan. Dan kami kembali datang meninggikan, mempermuliakan nama Yesus dengan segala apa yang kami bisa kerjakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih rahmat anugerah dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian sampai Yesus Kristus datang yang kedua kali. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.